Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk kami mendengar firman Tuhan hari ini. Bahkan Tuhan berikan kami kebenaran, Tuhan berikan kami firman-Mu yang menjadi tuntunan, berkat kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selaku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang berani berkata cukup. Ya, berani berkata cukup. Mari kita baca sebagai pendahuluan kita dalam Amsal 30 ayat 15 dan 16. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal adalah merupakan suatu kitab yang berikan hikmat kepada kita untuk kita belajar tentang hewan, tentang alam, tentang Tuhan melalui apa yang ada di sekeliling dalam hidup kita. Dan Tuhan berikan hikmat bagi kita untuk memahami itu semua. Dalam ayat ini mengatakan bahwa kita harus mempunyai sikap untuk berani berkata cukup dalam hidup kita. Dalam dunia ini, Amsal katakan ada 4 yang tidak pernah berkata cukup, yaitu dunia orang mati, rahim yang mandul, saudaraku, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Saudaraku, 4 hal ini tidak pernah berkata cukup, firman Tuhan katakan. Bahkan si lintah itu mempunyai 2 anak, untukku dan untukku. Ini adalah gambaran tentang orang yang selalu egois, karena untuk kebutuhan dirinya sendiri, ingin semuanya untuk dirinya sendiri. Nah, saudaraku, kalau kita melihat firman Tuhan, ada banyak firman Tuhan berkata bagaimana kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang kita miliki hari ini. Saudaraku, Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata tentang cukup, itu adalah memenuhi kebutuhan kita. Tidak kurang dan tidak lebih, itu artinya cukup. Nah, saudaraku, kalau kita melihat cukup itu relatif bagi beberapa orang. Ada orang yang punya gaji 3 juta, wah itu sudah cukup. Tetapi ada orang lain sudah punya gaji 10 juta, mungkin katakan, wah itu tidak cukup. Saudaraku, kata cukup itu pun relatif bagi beberapa orang. Nah, hari ini kita akan belajar, saudaraku, apa kata firman Tuhan dan apa kata Tuhan kepada kita tentang kata cukup ini. Pelajaran apa yang kita pelajari? Yang pertama, saudara, Tuhan itu mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan itu mencukupkan kebutuhan kita. Matius 6 ayat 11, di sana dikatakan demikian, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Saudara Tuhan, ini adalah bagian dari kalimat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Dikatakan di sana, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa, saudaraku? Tuhan meminta kepada kita, Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita minta untuk berkat kita, untuk kebutuhan kita hari ini. Saudaraku, kenapa hari ini? Karena saudara baca dalam Matius 6 ayat 34, di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir yang akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan hari ini bagi kita. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita meminta berkat untuk kebutuhan kita hari ini. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya, saudaraku, Tuhan itu akan memenuhi kebutuhan kita hari ini. Untuk besok, dia katakan, untuk besok ada kesusahannya sendiri, ada berkatnya sendiri. Karena saudara Tuhan, kalau kita belajar dalam Keluaran 16 ayat 16 sampai 18 tentang bagaimana bangsa Israel meminta roti kepada Tuhan, dan Tuhan turunkan mana yang dari surga itu. Dan apa kata Alkitab? Mari baca, saya bacakan Keluaran 16 ayat 16 dan 18. Demikian firman Tuhan. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Saudaraku Tuhan, ketika mana itu turun dari surga, maka perintah Tuhan adalah setiap orang harus keluar dari kemahnya pagi-pagi dan memungut mana itu untuk keperluannya hari itu.
dan jatahnya takarannya adalah 1 gomer 1 orang. Saudaraku, ketika mereka mengumpulkan, ada mengumpulkan banyak, tetapi ketika ditakar dengan gomer, maka cukup, tidak kelebihan. Ada orang yang mengumpulkan sedikit, tetapi ketika diukur dengan gomer, tidak kekurangan. Artinya, saudaraku, Tuhan memberikan pas kebutuhan mereka, cukup untuk hari itu. Saudaraku, ini harus menjadi pelajaran dalam hidup kita hari ini, bahwa kita harus sangat yakin Tuhan itu mencukupkan kebutuhan kita untuk hari ini. Artinya, saudaraku, Tuhan pas untuk melihara hidup kita hari ini. Saudaraku, yang kedua, apa yang kita pelajari? Bahwa berbagi itu justru mencukupkan. Firman Tuhan mengajarkan berbagi itu justru mencukupkan. Saudaraku, kita baca dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 14, di sana dikatakan demikian. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Serahkan Tuhan. Kalau kita berbicara kebutuhan, semua orang punya kebutuhan, semua punya keperluan, semua perlu, saudaraku ya. Nah, kalau kita berbicara tentang hidup hikmat, semua orang juga setuju. Di hari-hari yang sulit, sukar ini, saudaraku, kita harus belajar untuk berhemat. Saudaraku, berhemat itu bukan artinya kita kikir. Tidak, saudaraku, berhemat itu artinya bijaksana, kita mengelola keuangan kita. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang berbagi, kita menabur, mungkin banyak orang, wah Pak, hari-hari kayak gini, banyak kebutuhan. Saudaraku, mungkin orang mengatakan, jangan dulu lah Pak, nanti saja. Nah, saudaraku Tuhan, mari kita belajar, saudaraku, bahwa ayat di atas adalah dorongan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Untuk apa saudaraku? Untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang kudus. Siapa? Mereka saudara-saudara kita seiman. Firman Tuhan katakan, nah saudaraku Tuhan, bahkan Rasul Paulus berani memberikan kesaksian kepada jemaat di Korintus tentang bagaimana jemaat Makedonia. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5, 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Makedonia adalah jemaat yang sederhana. Mereka bukan orang-orang yang kaya raya. Mereka juga dalam kekurangan. Tetapi Rasul Paulus memberikan kesaksian, justru dalam kekurangan mereka itu, mereka dikatakan memberi lebih banyak dari kemampuan mereka. Memberi, berani berbagi lebih dari kemampuan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu contoh yang disaksikan kepada jemaat Korintus oleh Rasul Paulus. Bagaimana mereka harus meneladani jemaat Makedonia di masa-masa yang sulit, di masa-masa kekurangan itu, justru mereka berbagi. Kenapa saudaraku? Karena dengan berbagi itu justru akan mencukupkan semua kebutuhan mereka. Kalau saudara baca dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan demikian. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, saudara Tuhan, jemaat Makedonia bukan memberikan saja hartanya, tetapi juga perhatian, pikirannya kepada Rasul Paulus. Dan kalau kembali saudara baca dalam ayat yang ke-14 tadi, kelebihan mereka kemudian akan mencukupkan kekurangan kita. Soalnya Tuhan, berbagi itu tujuannya adalah supaya ada keseimbangan. Mungkin kita kelebihan, bahkan mungkin kita kekurangan. Tapi ketika kita berbagi, itu akan mencukupkan kebutuhan orang lain. Artinya saudaraku, ketika kita berbagi, justru itu akan mencukupkan baik kebutuhan kita, baik untuk kebutuhan orang lain. Amin saudaraku. Yang ketiga, apa nasihat Tuhan? Bahwa ibadah harus disertai rasa cukup. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, demikian saya bacakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin saudara. Ibadah itu disertai dengan rasa cukup, maka akan memberikan keuntungan besar. Saudaraku, inti dari nasihat ini adalah mari kita fokus kepada hubungan kita yang sebenarnya dengan Tuhan. Jangan kita terjebak oleh keinginan-keinginan kita yang akan membawa kita kepada pencobaan. Saudaraku, saudara minta kepada Tuhan untuk diingat diberkati, menjadi kaya tidak salah, karena janji Tuhan akan memberikan itu kepada kita, memberikan hidup dan hidup kita dalam kelimpahan, itu janji Tuhan. Tetapi saudaraku, banyak orang yang terjebak dalam keinginan untuk menjadi kaya, kemudian menghalalkan segala macam cara, sehingga mereka jatuh kepada pencobaan, kepada jerat, kepada hawa nafsu yang membinasakan. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9 diingatkan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan,
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara Tuhan, Tuhan ingin menjanjikan kita diberkati, tetapi saudara jangan kita salah langkah dalam mengambil berkat, dalam mencari dan mendapatkan berkat itu. Kenapa? Karena ketika salah langkah, maka itu akan membuat kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, jerat, dan berbagai-bagai nafsu yang akan mencelakakan hidup kita. Karena itu saudara Tuhan, kita perlu memahami dan menanamkan dalam hidup kita, dalam iman kita, bahwa Tuhan memelihara hidup kita, bahwa Tuhan mencukupkan kita. Bahkan di situ dikatakan bahwa ibadah itu yang disertai dengan rasa cukup, maka akan mendatangkan keuntungan yang besar dalam hidup kita. Karena itu saudara Tuhan, mari kita belajar memahami firman Tuhan ini. Dan ayat terakhir saya bacakan dalam 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudaraku, firman Tuhan memberikan garis, memberikan standar dalam hidup kita. Di sana katakan asal ada dan makanan dan pakaian, cukuplah itu saudaraku. Ini adalah standar kebutuhan kita sebagai orang percaya. Karena itu saudaraku, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan inginkan kita memahami akan penjagaan peliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan hari ini, pasti Tuhan akan sediakan. Apa yang kita perlukan hari ini, Tuhan sanggup mencukupkan itu dalam hidup kita. Karena itu jangan khawatir akan hari esok. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kita untuk kebutuhan kita hari ini. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Dia berikan kepada kami untuk kami beribadah kepada Tuhan hari ini. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk kami dapat mencukupkan diri kami dengan segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami hari ini. Karena kami meyakini pemeliharaan Tuhan yang tidak akan pernah lewat dalam hidup kami. Engkau mencukupkan kebutuhan kami hari ini. Bahkan untuk besok dan besok, kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Engkau senantiasa menuntun kami, Engkau senantiasa memelihara kami. Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus memberikan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Berkati keluarga kami, jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada hari ini. Tuhan tahu apapun jadi pergumulan, berikan jalan keluar dalam masa persoalan, berikan pertolongan-Mu. Mereka ada kebutuhan-kebutuhan, cukupkan berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Mereka dalam kelemahan, sakit, penyakit, Tuhan angkat, cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Biar pemulihan terus kerjakan dalam tubuh-tubuh mereka, kesehatan, kekuatan yang baru senantiasa Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, terlebih di masa pandemi virus corona, kami mohon perlindungan Tuhan bagi keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan. Jauhkan segala sakit, penyakit, mara bahaya, bahkan kecelakaan, virus corona apapun, kelemahan-kelemahan tubuh yang mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Apapun dikerjakan jemaat Tuhan, apapun pekerjaan kami, buatlah mereka berhasil, sehingga mereka boleh melihat senantiasa penyediaan pertolongan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan, yang diberikan dengan hati rela dan sukacita, kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Mari angkat tangan pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, dalam studi sekolah anak-anak saudara, apapun yang sudah kerjakan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala puji rumah syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua berkati katakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua.